Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas ukuran gejala pusat dan variabilitas. Sekarang kita hanya membahas salah satu daripada cara mencarinya, yaitu mean. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat atau central tendency merupakan ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor yang diteliti. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk mengetahui secara akurat tentang skor yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok, melalui pengukuran tunggal. Ukuran gejala pusat dipedakan atas tiga, yaitu mean atau rata-rata, modus, dan median. Namun dalam video kali ini kita hanya terfokus kepada means atau rata-rata. Untuk modus dan median akan dilanjutkan pada video-video yang berikutnya. Mean. Rata-rata hitung atau arithmetic mean atau mean, simbol umum yang digunakan untuk rata-rata untuk sampel adalah X, dibaca X bar, sedangkan untuk populasi adalah M, dibaca mu. Mean merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Mencari mean bisa dilakukan dengan rumus yang pertama adalah M sama dengan sigma X per N. M ini adalah mean, sigma X ini adalah jumlah dari nilai X, dan N adalah banyaknya angka atau nilai X. Contohnya, nilai X terdiri dari berat badan 4 orang mahasiswa. Berat badannya ada yang 40 kg, 50 kg, 73 kg, dan 65 kg. Untuk mencari mean-nya, maka kita menggunakan rumus yang telah disebutkan di atas, yaitu M sama dengan sigma X per N. Maka sama dengan 40 ditambah 50 ditambah 73 ditambah 65 dibagi 4. Dapatlah hasilnya 234 per 4 sama dengan 58,5. Jadi nilai mean yang kita peroleh adalah 58,5 untuk berat badan 4 orang mahasiswa tersebut. Yang kedua, kita bisa juga mencari mean dengan menggunakan rumus M sama dengan sigma Fx per N. M ini adalah mean, sigma Fx adalah jumlah hasil perkalian antara frekuensi atau F dengan nilai X, dan N adalah sigma F, yaitu banyaknya angka. Contohnya, di sini saya mengambil nilai yang diperoleh oleh siswa hasil ujian. Dengan skor yang saya berikan adalah antara 1 sampai 10. Makanya siswanya ada memperoleh nilai 6, 5, 6, 7, 6, bahkan nilai 9. Namun di sini tidak ada siswa yang memperoleh nilai 0. Dari data yang telah diperoleh dari hasil penilaian siswa tadi, maka saya membuat sebuah tabel X dan F. Yang mana di sini bisa dilihat siswa yang mendapat nilai 9 itu ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 14 orang, dan seterusnya hingga tercapailah jumlah N adalah 42 dari jumlah siswa yang saya nilai. Kemudian nilai tersebut saya konversi lagi ke dalam tabel berikut, yaitu X, F, dan Fx. Yang mana nilai siswa memperoleh nilai 9 tadi ada 3 orang, maka 9 dikali 3 Fx-nya adalah 27. Nilai 8 diperoleh oleh 6 orang siswa, sehingga akhirnya 8 kali 6, 48. Sehingga akhirnya nilai ini kita konversi lagi ke dalam rumus M sama dengan sigma Fx per N. Jadi kita peroleh adalah sigma Fx sama dengan 285. Seperti yang bisa kita lihat di tabel. Dibagi dengan N, banyaknya jumlah siswa kita 42. Jadi 285 dibagi 42 sama dengan 6,78. Maka nilai mean yang saya peroleh dari hasil rata-rata ulangan ini adalah 6,78. Kemudian mencari mean dengan rumus yang ketiga, yaitu M sama dengan MT ditambah sigma Fx aksen per N dikali I. M ini adalah mean, MT adalah mean tekaan, X aksen adalah deviasi dari mean tekaan, F sama dengan frekuensi, sigma Fa aksen adalah jumlah dari hasil perkalian F dengan X aksen. Untuk rumus yang ketiga ini kita menggunakan 5 langkah-langkah.
Langkah pertama adalah menetapkan salah satu tanda kelas sebagai min terkaan atau MT dan digunakan sebagai min kerja. Min terkaan dapat ditetapkan pada sembarang kelas. Langkah kedua adalah mengisi kolom deviasi x-aksen. Kolom deviasi diisi dengan cara meletakkan angka 0 sejajar dengan garis-baris kelas yang di dalamnya ditetapkan min terkaan atau MT. Deviasi di atas MT diberi tanda plus, sedangkan deviasi di bawah MT diberi tanda minus. Dan tanda plus minus ini kita lakukan sampai habis seluruh tabel yang telah kita buat. Kemudian langkah ketiga, mengalihkan tiap-tiap deviasi x-aksen dengan frekuensi f. Hasilnya diisi pada kolom fx-aksen. Yang keempat, menjumlahkan deviasi yang telah dikalikan dengan frekuensinya. Hasilnya disebut dengan sigma fx-aksen. Dan yang terakhir, menghitung min dengan rumus yang telah kita sebutkan di atas. Ini sebagai contoh, saya masih memberikan ulangan kepada siswa-siswa saya dengan rentang nilai 1 sampai 100, yang mana saya menetapkan menjadi 10 baris, sehingga akhirnya didapatkan interval kelas 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, hingga yang terakhir adalah 91 sampai 100. Untuk F yang saya ambil adalah 100 orang siswa. Jadi siswa mendapat nilai antara 91 sampai 100 ada 4 orang. Siswa mendapat nilai antara 71 sampai 80 ada 9 orang, dan seterusnya. Untuk MT atau min terkaan itu saya tetapkan di baris kelima, antara 51 sampai 60, dengan jumlah frekuensi atau banyak siswa saya adalah 20. Sehingga untuk x-aksen 20 adalah 0, dan untuk fx-aksen adalah 0. Di atas baris kelima, yaitu baris ke-4, 3, 2, dan 1, itu kita menggunakan nilai plus, yaitu plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Bisa dilihat di kolom x-aksen. Dan untuk di bawahnya, baris ke-6, 7, 8, 9, dan 10, kita menggunakan nilai minus sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Maka kita peroleh minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Fx-aksen artinya adalah perkalian f dan x-aksen. Bisa kita lihat di baris pertama, 4 dikali dengan plus 4 menjadi dia plus 16. Sedangkan di baris ke-8 bisa kita lihat 10 dikali minus 3 jadi minus 30. Dan kemudian fx-aksen ini kita jumlahkan semuanya. Mulai dari plus 16 sampai minus 10 kita jumlahkan semuanya, sehingga kita memperoleh nilai minus 51. Ini tabel sebelumnya masih saya tampilkan lagi, yang mana dari tabel ini kita pertama sekali adalah mencari nilai MT. Yang mana MT di sini atau min terkaan yang saya tetapkan adalah di baris kelima, antara 50 sampai 60 dengan frekuensi 20, x-aksen adalah 0, fx-aksen juga adalah 0. Sehingga ini kita masukkan ke rumus menjadi MT sama dengan 51 ditambah 60 dibagi 2. 51 ditambah 60 dapat nilai 111 dibagi 2 jadi 55,5. Dan juga masih dari tabel ini bisa kita lihat bahwasanya sigma fx aksen yang kita peroleh adalah minus 51. Nilai n yang kita ambil adalah 100, yaitu jumlah siswa kita. Dan I adalah 10 daripada lebar kelas yang telah kita buat. Kesimpulannya, ini data MT sebelumnya bisa dilihat di lajur kanan dan perhitungan lanjutannya ada di lajur kiri. Dari data sebelumnya kita telah memperoleh MT sama dengan 55,5, sigma FE aksen minus 51, N 100 dan I 10. Angka ini kita masukkan ke rumus untuk rumus min yang ketiga, yaitu M sama dengan MT ditambah sigma Fx aksen per N dikali I. Sehingga kita memperoleh angka 5,5 ditambah minus 51 dibagi 100 dikali dengan 10. Sehingga kita memperoleh angka M sama dengan 55,5 ditambah minus 0,51. 0,51 ini adalah minus 51 dibagi 100 dan kemudian dikali 10. Jadi diperoleh M sama dengan 55,5 dikurangi 5,1.
Sehingga akhirnya hasil akhir kita adalah M sama dengan 50,4. Dan ini nilai min rata-rata untuk nilai ulangan 100 orang siswa yang saya berikan adalah bernilai 50,4. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang berikutnya dan kita akan membahas dengan tema yang sama.